atas diri Kevin Haripin, putra kedua dari Tuan dan Nyonya Haripin Lisna, dengan Fania Margareta, putri kedua dari Tuan dan Nyonya Mulyalim Koswara. Ibu daripada kedua mempelai akan memasuki ruangan dan mereka berdua akan menyalakan lilin di depan. Tiba saatnya saya akan menyampaikan satu nasihat pernikahan yang saya akan ambil dari firman Tuhan, yaitu di 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Kita berbicara di 1 Korintus 13 tentang satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, termasuk khususnya untuk Kevin dan juga Fania. 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca 7 ayat dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang geberincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, saya baru tahu ada seorang pemuda, anak dari satu tokoh nasional, saya tidak sebutkan namanya. Dia memutuskan untuk tidak mau menikah. Pemuda ini tidak mau menikah, dan dengan serius dia menyampaikan itu secara publik. Saya tidak mau menikah dan tidak akan menikah, katanya. Wow, saya berpikir ada seorang pemuda bisa memutuskan hal yang besar dalam hidupnya dan berkata saya tidak akan menikah dan tidak akan pernah menikah. So sekalian, kemungkinan saya menduga kenapa ya? Oleh karena memang keluarga dari orang tuanya itu berantakan. Itu bisa menjadi salah satu sebab orang kemudian merasa hidup keluarga kok nggak enak, nggak baik dan sebagainya, lalu memutuskan tidak menikah. Tetapi saya lebih kaget lagi oleh karena alasannya itu luar biasa. Dia mengatakan saya tidak akan menikah karena saya tidak percaya adanya cinta. Wow.
Saya tidak akan menikah karena saya tidak percaya di dunia ini ada cinta. Ketika saya dengar itu, saya ingin ketemu dia sebenarnya kalau ada kesempatan. Oleh karena sebenarnya alasan untuk mengatakan apakah betul di dunia ini tidak ada cinta, itu kita perlu bicara. Tetapi yang lebih lanjut dia berkata, yang ada itu hanyalah transaksi. Aku tidak percaya adanya cinta di dunia ini, dan aku tahu di dunia ini cuma ada transaksi. Segala sesuatu itu transaksional. Wah, saudara sekalian, ketika menyentuh kata transaksional itu menarik oleh karena sekian tahun saya mempelajari mengenai teori transaksi. Teori transaksi itu sebenarnya karena saya harus menulis tugas dalam bidang ini, di dalam khususnya kepemimpinan. Di kepemimpinan itu ada basis pemikiran bahwa segala sesuatu itu transaksional. Termasuk di dalam kepemimpinan itu transaksional. Tidak menyangkal bahwa dunia ini adalah suatu dunia yang penuh dengan transaksi. Saudara bekerja, saudara dibayar. Saudara memberikan barang, saudara mendapatkan upah atau mendapatkan sesuatu dari keuntungan menjual barang itu. Dunia ini memang transaksional, itu tidak salah. Ada banyak hal itu transaksional. Basis daripada semua company, basis daripada semua pekerjaan, organisasi itu semuanya transaksional. Tidak salah. Tetapi saya akan menggugat dan berkata, apakah segala sesuatu itu transaksional? Karena kalau itu segalanya transaksi, saudara sekalian, dalam intinya dalam transaksi adalah ada jasa yang dikerjakan, ada sesuatu yang diberikan, dan ada reward yang didapatkan. Kalau sesuatu sudah diberikan, rewardnya tidak didapatkan, itu ada punishment, bentuknya denda dan macam-macam. Transaksional itu sangat bargaining sekali untuk mencapai keseimbangannya. Kalau seimbangan sudah tercapai, maka transaksi bisa dijalankan. Setelah perundingan yang dianggap adil seimbang, baru terjadi transaksi. Itu memang tidak salah. Semuanya juga resiprokal istilahnya. Dua arah. Saya memberi, saya mendapat. Dia memberikan, dia mendapatkan sesuatu. Itu transaksi. Cuma pertanyaannya, apakah hidup kita di dunia ini semua melulu, segalanya itu transaksi, sampai saya tidak percaya lagi adanya cinta di dunia ini. So, kasih Tuhan tidak demikian saya rasa. Memang banyak hal itu transaksional. Tetapi hidup itu cuma salah satu sisi hidup. Transaksi itu cuma salah satu sisi hidup. Hidup itu tidak melulu tentang itu. Ambil contoh yang pertama adalah, kita tahu bahwa ada yang namanya kasih, cinta kepada diri sendiri. Itu menggugat transaksi. Ada orang mencintai diri sendiri kok. Cinta itu ada. Itu sebabnya orang mencintai dirinya sendiri. Dia tidak bayar kepada orang lain. Dia tidak bayar bargaining dengan orang lain. Dia bayar ke dirinya sendiri. Tanpa transaksi, orang bisa mencintai dirinya sendiri. Itu sebabnya saudara juga kadang-kadang, seringkali kita sebagai makhluk, kita melindungi diri sendiri. Kita cinta kepada diri kita. Kita tidak mau terluka. Bayi, saya pernah lihat videonya itu. Bayi yang mau digugurkan, ditusuk pakai logam. Bayi itu bergerak dia. Keluar, mundur. Dari situasi tadi dia mundur di dalam kandungan ibunya. Dia mesti melindungi diri sendiri. Dia mesti mengasihi diri sendiri. Alkitab tidak pernah mengajar kita bahwa kita harus membenci diri sendiri. Alkitab mengajar kita, ya memang manusia pasti mengasihi diri sendiri. Sebabnya Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Oleh karena diri sendiri kita perlu mencintai. Ada cinta kepada diri sendiri. Saudara dan saya mesti makan, mesti minum. Kenapa? Karena kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita tidak makan, kita sakit, kita sengsara. Ada cinta kepada diri sendiri. Kedua, saya menemukan juga ada cinta yang hebat. Cinta ibu, kasih ibu. Kasih ibu itu tidak transaksional. Waktu ibu itu melahirkan anaknya, dia belum mendapatkan apa-apa. Memang betul dia ada kesukaan punya anak. Tetapi saya yakin lebih daripada transaksi. Ibu-ibu melahirkan anak-anaknya ke dalam dunia kan tidak ngitung nanti dapat cuan nih dari anak, kan nggak begitu. Itu mungkin zaman dulu pernah ada begitu. Tapi sekarang kita tidak lihat seperti itu terus. Ada ibu yang mengorbankan dirinya demi anaknya, melupakan cita-citanya ngurusin anaknya, melupakan segala-galanya demi anak, mengorbankan segala-galanya demi anak. Bahkan di India ada satu legenda yang terkenal, seorang ibu yang mengasihi anaknya. Satu kali anaknya itu datang, dan anaknya itu
mencari ibunya. Dia mempersembahkan, dia mengasihi ibunya. Lalu kemudian dia punya pacar, dan pacarnya bilang kepada dia, kamu lebih sayang saya atau lebih sayang mama? Pacarnya ini seorang perempuan mendesak pemuda ini, dan akhirnya pemuda ini mengatakan, saya lebih sayang kepada kamu. Oh, kalau lebih sayang kepada kamu, buktikan, kamu bunuh mamamu. Itu legenda. Dan apa yang terjadi? Pemuda ini hilang ingatan yang sehat. Dia pergi, dia tusuk mamanya, dia ambil hatinya mamanya, jantung mamanya. Dia bawa, dan ketika jatuh, dia bawa dengan cepat gemetar, jatuh. Hati mamanya itu, jantung hati mamanya pecah di tanah. Dan ketika pecah di tanah, si pemuda sadar, dia mau kumpulkan. Ketika kumpulkan hati mamanya itu yang sedang pecah itu, dari hati pecah itu, dia dengar suara, son, are you hurt? Anakku, apakah kau luka? Anakku, apakah kau luka? Itu legenda India. Cinta seorang mama, sekalipun dihancurkan oleh anaknya, dia masih cinta. Banyak mama dilukai anak-anaknya di dunia ini, tetapi nggak ada mama yang betul-betul membenci anaknya. Karena ada cinta mama yang di atas transaksi. Dan juga ada orang lain mengasihi orang lain tanpa transaksi. Kita bersyukur karena cinta itu, kasih itu ada di dunia ini, kasih manusia itu ada. Ada orang itu menyerahkan segala-galanya, nolong orang lain, sampai dia habis-habisan dia nolong orang lain. Kaum humanis di dunia ini yang bisa mencintai sesamanya, bisa. Jadi kalau dikatakan saya tidak mau menikah karena tidak ada cinta di dunia, pasti keliru. Karena Alkitab berbicara di bagian Alkitab ini, ada cinta, ada kasih. Dan kasih yang lebih luar biasa, Alkitab berkata bukan kasih manusia, tapi kasih Allah, agape. Kasih Allah yang di dalam Alkitab dikatakan the greatest love, kasih yang paling besar. Kenapa kasih paling besar? Karena itu adalah kasih Allah yang kekal. Kasih Allah yang penuh dengan anugerah. Kasih Allah yang tidak menuntut saudara menjadi baik dulu, menjadi hebat dulu, baru dicintai, tidak. Kasih yang penuh dengan grace, anugerah, gracious love. Allah itu mengasihi saya dan saudara. Allah yang mengasihi kita meskipun tidak setara. Karena kalau transaksi itu pasti setara, pasti seimbang. Tapi Allah mencintai saya dan saudara kan bukan dengan kasih itu. Allah mengasihi saya dan saudara dengan kasih agape. Tidak pantas kita dicintai. Rusak kita, banyak dosa kita. Tapi Allah mencintai kita. Kita berbicara di dalam Korintus 13 ini tentang kasih agape. Kasih yang lebih daripada sekedar mengasihi, menyediakan. Tapi kita berbicara tentang kasih yang berkorban. Tuhan Yesus pernah mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih berkorban. Kasih seorang yang mau menjadikan nyawanya demi orang lain. Bahkan bukan demi orang lain, demi musuh-musuhnya. Kasih agape adalah kasih yang sangat besar. Karena kasih itu bisa mengasihi, bisa memberi, bisa melindungi, tetapi kasih itu lebih dari itu. Kasih itu bisa menyerahkan nyawa untuk yang dikasihinya. Tapi lebih dari itu lagi sekalian, mengasihi musuh-musuhnya. Orang melukai saudara, musuh saudara. Orang mengambil menipu saudara. Anda jatuh miskin karena ditipu orang. Tapi saudara mengasihi orang itu. The greatest love, kasih terbesar adalah kasih Allah. Yang bukan cuma menuntut dipuja, menuntut jauh di sana, di singgasananya untuk dihormati terus, tidak. Kita berbicara tentang Allah kita. Allah yang kita percaya bukan Allah di jauh di sana yang tidak bersentuhan dengan manusia, tapi Allah yang mengasihi kita. Maka firman Sang Anak Allah datang ke dalam dunia, berkorban, mati demi kita, disalib demi kita, agar kita diselamatkan. Tidak ada yang seperti ini. Maka kita berbicara tentang kasih Allah, kasih yang mengubah kita. Begitu kita mendengar dan mengalami kasih yang luhur, besar, ajaib ini, saudara dibawa level ke level untuk belajar mengenal kasih ini. Belajar mengenal kasih ini. Oh, ternyata ada ya, kasih yang hebat itu ada. Dunia ini memang rusak, penuh dengan pertikaian, penipuan, kejahatan, iya. Tapi di dalam dunia ini kita mengalami Tuhan tidak meninggalkan kita.
Tuhan mengasihi kita. Dan untuk Kevin dan Fania, menikah itu pasti pakai kasih manusia ya. Kalian pacarannya bertahun-tahun, hebat loh. Dari sejak kapan? 12 tahun sekali, mari tepuk tangan. Saudara pernah nggak pacaran atau menikah dengan orang yang saudara berpacaran 12 tahun? Dan saya tanya ketika pembimbingan 12 tahun rasanya bagaimana? Ya baik-baik saja. Apakah pernah ada keributan besar? Nggak pernah tuh. Hebat sekali, karena banyak orang meribut melulu selama 2 tahun. Ini 12 tahun. Nah mereka sudah bersama-sama, itu kasih di dalam mereka dipersatukan. 12 tahun membina cinta kasih itu nggak gampang. Ada godaan sini sana, ada tawaran sini sana, tapi mereka setia. Itu kasih di antara mereka. Tapi yang saya mau sampaikan adalah kasih yang lebih tinggi lagi. Itu kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah agape yang kata Alkitab, kita mengasihi dengan kasih itu. Maka dalam dasar hidup suami istri, ketika Rasul Paulus berbicara tentang kasih, bahkan ketika dia menulis surat tentang pernikahan, hai suami, kasihilah istrimu. Dengan kasih mana? Dengan kasih Allah yang tadi saya gambarkan di depan. Kasih Allah yang melampaui kelemahan pasangan kita. Kasih Allah yang melampaui keterbatasannya dia. Dan kasih Allah yang melampaui segala sesuatu. Maka Kevin mengasihi Fania dengan kasih itu, dan Fania juga mengasihi Kevin dengan kasih itu. Growing, naik satu level. 12 tahun kalian mencintai satu yang lain, mengasihi satu yang lain di dalam banyak kesulitan, banyak tantangan. Dan hari ini kalian mengasihi. Tapi kasihnya dengan apa? Kasih Allah yang sudah Kevin alami, Fania alami. Dan kasih itu mesti ada satu level lagi, kata Paulus. Satu level lagi bahwa kasih itu adalah perintah Tuhan. Kasihilah dengan agape itu pasanganmu. Nah itu bukan emosi lagi. Bukan soal saya senang, lagi senep. Bukan. Tapi menjadi komitmen. Maka Alkitab berbicara apa? Kasihilah istrimu. Itu adalah perintah. Kalau kita taat kepada Tuhan, itu adalah perintah. Bentuknya adalah perintah. Imperatif. Bukan bargaining lagi. Bukan transaksi lagi. Bukan untung rugi lagi. Aku pikir-pikir nggak untung nih sama dia nih. Bukan. Komitmen mengasihi. Itu sebabnya Kevin mengasihi Fania dengan kasih Allah, artinya komitmen kepada kasih Allah. Komitmen kepada kasihmu kepada Fania. Dan Fania kalau dikasihi apa komitmennya? Mengasihi balik tentu saja. Tetapi lebih dari itu Alkitab mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Di dalam kasih Allah tunduk, merendahkan diri. Karena itu yang dipentingkan. Karena Kristus sendiri sudah memberi contoh itu. Dia yang tinggi mengasihi manusia. Dia turun ke dalam dunia merendahkan diri. Karena kasih, kata Alkitab, tidak sombong. Kasih itu merendahkan diri. Itu sebabnya dengan kasih ini saya berdoa supaya rumah tangga ini sekali lagi bisa mengalami kasih Allah. Kasihan kalau ada orang berkata tidak ada kasih, bahwa hidup cuma transaksi saja. Kasihan. Kita perlu mendoakan. Tetapi saudara sekalian, kita doa supaya rumah tangga yang dibentuk oleh Kevin dan Fania ini menjadi sebuah rumah tangga yang penuh dengan kasih Tuhan, dan mereka growing di dalam kasih Tuhan itu. Kita berdoa supaya mereka bisa mengalami kasih Kristus yang panjang, lebar, tinggi, dalam, dan immerse, tenggelam di dalam kasih itu dan merasakan kasih itu. Kevin merasakan kasih Kristus, dan juga Fania merasakan kasih Kristus dan kasih Kevin yang sudah diubah menjadi kasih Allah itu. Dan Fania juga mengasihi Kevin dengan cara yang sama, dengan kasih Kristus. Kasih yang membuat Fania bisa mengasihi di dalam kerendahan hati. Dan kalian berdua punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, kita mengatakan kasih agape, kasih Allah itu menutupi banyak kelemahan. Kiranya Tuhan akan berkati akan pernikahan mereka. Amin. Selanjutnya saudara sekalian, kita akan memasuki sesi
untuk pemberkatan dan penubuhan pernikahan. Sudah kasih Tuhan di hadapan kita berdiri Kevin Haripin dan Fania Margareta, dan silakan kalian berhadapan. Saya terlebih dahulu ingin bertanya kepada Kevin Haripin, sambil kau memegang tangan pasanganmu, apakah kau Kevin Haripin di hadapan Allah dan jemaatnya kau berjanji untuk menjadi seorang suami yang baik dan menerima Fania Margareta sebagai istrimu yang sah di dalam Tuhan? Dan apakah kau berjanji untuk setia kepadanya di dalam suka duka, dalam kaya miskin, dalam sehat atau sakit, dalam segala keadaan? Engkau komit untuk mengasihi Fania sampai maut memisahkan kalian. Bagaimana jawabanmu, Kevin? Puji Tuhan. Sekarang saya bertanya kepada Fania Margareta. Fania Margareta, di hadapan Allah dan jemaatnya, saya ingin bertanya, apakah engkau, Fania, bersedia menjadi istri yang baik dari Kevin dan bersedia menerima Kevin sebagai suamimu yang sah di hadapan Tuhan, dan berjanji untuk mengasihinya, untuk setia kepadanya di dalam keadaan sehat atau sakit, kaya atau miskin, di dalam susah atau senang, di dalam segala keadaan? Apakah kau berjanji dan bersedia? Bagaimana jawabanmu, Fania? Kita dengarkan Bapak Ibu sekalian, mereka berjanji bersedia di hadapan Tuhan mengambil komitmen cinta kasih mereka. Selanjutnya saya berikan waktu kepada mereka untuk mengucapkan janji setia di antara mereka sendiri. Nah, saya minta mic. Silakan. Saya Kevin, saya berjanji untuk selalu menghormatimu, selalu mengasihimu, support, dan menjadi kepala keluarga yang baik untukmu. Silakan Fania. Kevin, you have been my best friend, my mentor, my soulmate, and my greatest challenge. But most importantly, you are the love of my life, and you make me happier than I could ever imagine. With you, I found security, the freedom to be myself, and a constant source of happiness and laughter. For that, I thank you. I am truly blessed to be a part of your life, which as of today becomes our life together. Today, as we stand here, I vow to build our life on the strong foundation of our faith, with God as our guiding light. I vow to always love you, to be faithful to you, to respect and support you, to be patient with you, to accept you unconditionally, and to share my life with you forever. Kevin, you are my rock, and with you, I found my forever home. I love you. Ya, puji Tuhan ya, mereka berjanji. Silakan kalian untuk berlutut, menandatangani piagam pemberkatan kita. Silakan kalian berdiri untuk berhadapan. Mereka berdua segera akan menyematkan cincin pernikahan sebagai tanda komitmen, tanda cinta kasih mereka.
Dan cincin ini dibentuk dari logam mulia yang menggambarkan kemuliaan. Dan cincin ini berbentuk lingkaran, tidak ada akhirnya, menggambarkan pernikahan mereka yang langgeng, yang kekal. Saya serahkan kepada Kevin untuk bisa menyematkan cincin ini kepada Fania. Silakan. Selanjutnya Fania, silakan mengambil cincin, menyematkan kepada Kevin. Ya, silakan sekalian berlutut. Kita akan mohon berkat Tuhan, jemaat dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan kita mohon berkat Tuhan atas pasangan ini. Tuhan Bapa di surga, Engkau adalah Allah di dalam hidup kami, Engkau adalah Allah dalam setiap pernikahan. Engkau yang sudah menetapkan institusi pernikahan supaya berkenan kepadamu. Dan hari ini kami mau bersyukur kepadamu di hadapanmu, Kevin dan juga Fania sudah berlutut, dan kami mohon akan berkat anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Berkatilah pernikahan mereka Tuhan, pernikahan mereka dilandasi di dalam kebenaran, di dalam anugerah kasih Tuhan. Mereka sungguh-sungguh membina keluarga yang sungguh-sungguh memuliakan akan nama Tuhan, dan Kau hadir dalam hidup mereka. Engkau berkati mereka dengan sukacita, Engkau berkati mereka dalam segala hal. Engkau berkati mereka dengan keturunan-keturunan yang diberkati dan mengasihi Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan dengan rahmat, anugerah dan belas kasih Tuhan. Engkau berkati mereka sepanjang perjalanan hidup pernikahan mereka, langgeng kekal di dalam rahmat anugerah Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Kevin dan Fania, aku menegungkan engkau sebagai suami istri yang sah. Kiranya Tuhan rahmat anugerahnya dicurahkan kepada kalian berdua, supaya kalian mengalami rahmat anugerah Tuhan dalam hidup pernikahan kalian sepanjang masa. Kiranya berkat pertolongan Allah Tritunggal bersama dengan kalian sebagai pasangan suami istri yang sah di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Silakan berdiri. Silakan sekarang kalian berhadapan. Mempelai pria, Kevin akan membuka cadar. Mempelai wanita, ya pelan-pelan saja, ya jangan grogi juga. Silakan pelan-pelan saja. Silakan memberikan wedding kiss. Puji Tuhan. Sekarang kalian bisa bersama menyalakan akan lilin kesatuan. Dari dua lilin yang terpisah dipersatukan. Selanjutnya silakan kembali. Saya akan membacakan piagam pemberkatan peneguhan pernikahan yang tadi mereka sudah tanda tangan. Gereja Injili Indonesia, piagam pemberkatan peneguhan pernikahan nomor 49 /2120 /PP /HIT /2023. Majelis Gereja Injili Indonesia Jalan Garujati 51 Bandung menyatakan nama Kevin Haripin dan Fania Margareta telah diberkati diteguhkan pernikahannya hari ini bertempat di GEI Hokim Tong Dago tanggal 30 September, dilayani oleh saya Pendeta Agus Gunawan atas nama Majelis Gereja Injili Indonesia, ditandatangani Ketua Umum Pendeta Agus Gunawan dan Sekretaris Umum Penatua Senior Beni Sunario. Piagam pemberkatan yang sudah ditandatangani ini akan diserahkan kepada mempelai berdua. Mohon untuk bisa diterima dan dipergunakan sebagaimana seharusnya. Silakan. Selanjutnya ada penyerahan Alkitab.
dan juga persembahan sulung, gereja memberikan kepada kalian firman Tuhan, Alkitab, untuk kalian bisa terima, pelajari, dan jadikan dasar dalam hidup pernikahan kalian. Silakan. Selanjutnya dari di depan Tuhan. Tiba saatnya mempelai berdua, so sekalian akan bersama-sama menyatakan cinta kasih mereka kepada orang tua mereka. Silakan. Kepada kedua pihak orang tua, papa mama dari Kevin, dan dilanjutkan nanti kepada orang tua dari Fania. Terima kasih kepada papa mama yang sudah membesarkan Fania. Selesai penghormatan kepada orang tua, mari kita berdiri bersama. Mari Kevin dan Fania menghadap kepada jemaat, dan inilah kita menyambut bersama Tuan dan Nyonya Kevin Haripin. Mari kita tepuk tangan. Puji Tuhan, mereka sudah dipersatukan di dalam anugerah dan kasih Tuhan.